Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1 akuntansi perbankan akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai jenis sumber dana bank berupa giro dan tabungan. Baik, saya Dwi Cahya. Perkenalkan, nama saya Dewi Utami. Perkenalkan, nama saya Elsie Novia Lestari. Saya Fira Pahuta. Saya Yolanda Triwandari. Ya, akan mempresentasikan materi yang pertama itu mengenai pengertian giro dan tabungan. Giro, rekening giro atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah, perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing. Yang penarikannya dapat dilakukan dengan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan work check atau bilet giro. Yang kedua, tabungan. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi atau PIN. Kemudahan yang diperoleh dengan transaksi giro yang pertama, melakukan pembayaran dengan menggunakan cek. Yang kedua, cek atas unjuk. Yang ketiga, cek silang. Dan yang keempat, melakukan pembayaran dengan menggunakan bilet giro. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila membuka rekening giro. Yang pertama, kembalikan segera lembar pertama bukti penerimaan cek atau bilet giro agar rekening giro Anda dapat diaktifkan oleh bank. Yang kedua, catat setiap pengeluaran Anda, baik tanggal, nomor, dan jumlah uang di lembar sebelah kiri buku cek atau bilet giro Anda yang akan berguna sebagai alat kontrol agar pengeluaran dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam mengeluarkan cek atas unjuk dan jangan sampai hilang, karena setiap cek telah dibubuhi tanda tangan Anda serta materai yang cukup dapat segera dibayarkan oleh bank tanpa melakukan verifikasi kepada pembawa cek. Yang keempat, jangan melakukan pembayaran dengan cek atau bilet giro apabila dana Anda tidak cukup, karena bank akan menolak pembayaran. Kelima, pastikan Anda memiliki dana yang cukup setiap kali Anda menerbitkan cek, bilet, giro untuk menghindari dicantumkannya nama Anda dalam daftar hitam nasional yang disebarkan oleh Bank Indonesia ke seluruh perbankan di wilayah Indonesia. Yang keenam, segera lapor kepada bank Anda jika Anda kehilangan satu lembar cek bilet giro atau buku cek bilet sehingga bank dapat memblokir rekening Anda. Lengkapi laporan Anda dengan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib. Yang ketujuh, cek bilet giro Anda hanya berlaku 70 hari setelah tanggal penerbitan. Setelah melampaui batas waktu tersebut, warkat tersebut tidak dapat digunakan atau kadaluarsa. Yang kedelapan, untuk pembukaan rekening giro dalam valuta asing, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan bank Anda. Yang terakhir, apabila rekening giro Anda ditutup, segera serahkan sisa lembar warkat cek bilet giro kepada bank Anda. Jurnal transaksi giro dalam rupiah maupun falas. 1. Pembukaan rekening giro atau account transfer dalam rupiah. A. Pembukuan rekening giro melalui overworking. Seorang nasabah ingin membuka rekening giro sebesar 100 juta rupiah. Dana tersebut dengan rekening tabungannya pada Bank Angkasa. Jurnal transaksi rekening tabungan nasabah 100 juta di debit, rekening giro nasabah 100 juta di kredit. B. Pembukaan rekening giro melalui penyetongan clearing. Seorang nasabah giro Bank Angkasa menyerahkan bilet giro Bank Danamon sebesar 5 juta rupiah untuk disetor ke rekening gironya. Clearing tersebut berhasil. Jurnal transaksi BI giro 5 juta di debit, rekening giro nasabah 5 juta di kredit. C. Pembukaan rekening giro melalui transfer. Seorang nasabah hendak membuka rekening giro sebesar 10 juta rupiah di Bank Angkasa. Dana tersebut diperoleh dari hasil transfer atau LLG masuk dari bank lain. Jurnal transaksinya yaitu BI giro 10 juta rupiah di debit, rekening giro nasabah 10 juta rupiah di kredit. D. Pembukaan rekening giro melalui rekening antar kantor atau RAK. Seorang nasabah hendak membuka rekening giro pada Bank Angkasa cabang Malang sebesar 10 juta rupiah. Dana tersebut diterima dari Bank Angkasa cabang Surabaya. Jurnal transaksinya yaitu rekening antar kantor atau RAK sebesar 20 juta rupiah di debit, rekening giro nasabah sebesar 20 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, 2. Penarikan rekening giro. A. Penarikan rekening giro melalui overbooking. Nasabah giro atas nama Tuan Ronald melakukan penarikan cek dengan nomor cek 75.00.001 sebesar Rp2.500.000. Dana tersebut disetor ke tabungan anaknya pada bank yang sama. Jurnal transaksinya yaitu rekening giro nasabah sebesar Rp2.500.000 di debit, rekening tabungan nasabah sebesar Rp2.500.000 di kredit. B.
B. Penarikan rekening giro melalui clearing. Tuan Jimmy menerbitkan bilet giro Bank Angkasa sebesar 3 juta rupiah yang diserahkan kepada rekannya nasabah PT Bank Niaga. Oleh rekannya, BG tersebut dikliringkan, ternyata clearing berhasil. Jurnal transaksi rekening giro nasabah sebesar 3 juta rupiah di debit, BI giro sebesar 3 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, 3. Pembukaan rekening giro falas atau akun transfer. A. Pembukaan rekening giro falas dengan valuta yang sama. Tuan Naufal membuka rekening giro falas sebesar 1000 US dollar. Dana tersebut dari pencairan deposito falas US dollar. Jurnal transaksinya yaitu rekening deposito falas US dollar sebesar 1000 US dollar di debit, rekening perantara valuta sebesar 1000 US dollar di kredit, rekening perantara valuta sebesar 1000 US dollar di debit, rekening giro falas 1000 US dollar di kredit. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai pembukaan rekening giro falas dengan valuta yang berbeda. Contoh soalnya, Tuan Riki membuka rekening giro falas dengan USD 2000 pada Bank Angkasa. Dana tersebut diambil dari giro falas SGD. Kurs beli USD yaitu 8.000, kurs jualnya 9.000. Kurs beli SGD 5.000 dengan kurs jualnya 6.000. Penyelesaiannya, kurs konversi 1 USD sama dengan 9.000 itu dibagi 5.000 sama dengan 1,8. Valuta yang dijual USD sebesar 2.000. Hasil konversi USD 2.000 dikali 1,8 sama dengan SGD 3.600. Jurnal transaksinya yaitu rekening giro falas SGD pada debit 3.600, RTP falas SGD pada kredit 3.600, RTP falas USD pada debit sebesar 2.000, dan rekening giro falas USD pada kredit 2.000. Yang selanjutnya, pembayaran jasa giro falas dengan falas. Tuan Bambang menempatkan giro falas USD sebesar 15.000, jasa gironya sebesar 2% PS pada jangka waktu 30 hari. Pajak atau PPh-nya sebesar 20% kurs pajak yang berlaku saat pembayaran bunga 8.000. Jurnal transaksinya pada debit, BBL jasa giro falas USD sebesar 24,66. Pada kreditnya RTP falas USD sebesar 24,66. Selanjutnya RTP falas USD pada debit 24,66, PPh giro falas pada kredit 4,93, dan rekening giro falas USD pada kredit sebesar 19,73. Jurnal transaksi tabungan dalam rupiah maupun falas. Yang pertama, pembukaan rekening dalam rupiah. Sebagai contoh, pada tanggal 4 Agustus 2000, Tuan E membuka tabungan di Bank Omega, Jakarta. Setoran pertamanya sebesar 1.500.000 secara tunai. Bunga ditetapkan secara floating yang mana disesuaikan pada suku bunga yang berlaku dan dihitung atas dasar lamanya tabungan mengendap. Pada waktu penyetoran pertama, suku bunga sebesar 20% setahun. Atas dasar suku bunga ini akan diperhitungkan bunga tabungan untuk Tuan E hingga suku bunga Bank Omega berubah. Pada saat penyetoran tersebut oleh Bank Omega Cabang Jakarta akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Kas sebesar 1.500.000 di debit dan tabungan rekening Tuan E sebesar 1.500.000 di kredit. Apabila tanggal 20 Agustus 2000, Tuan E kembali menyetor dengan menyerahkan sebesar cek 4.600.000 dari Tuan E. Dari Tuan F, nasabah Bank Omega Jakarta, untuk keuntungan rekening tabungannya. Pada hari yang sama, juga mendapat transfer masuk dari seorang rekannya di Surabaya melalui Bank Omega Surabaya sebesar 7.230.000 untuk keuntungan rekening tabungannya. Oleh Bank Omega Jakarta akan dicatat sebagai berikut. Giro tabungan Tuan F sebesar 4.600.000 di debit, RAK Cabang Surabaya sebesar 7.230.000 di debit, tabungan rekening Tuan E sebesar 11.830.000 di kredit. Yang kedua, penyetoran. Pak Arif pada tanggal 1 September tahun 2006 hendak membuka tabungan di Bank BRI Cabang Jakarta. Setoran pertamanya sebesar 500.000 secara tunai. Untuk jurnal transaksinya yaitu kas sebesar 500.000 di debit dan tabungan Pak Arif sebesar 500.000 di kredit. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai sumber dana bank berupa tabungan dan giro. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.